Indonesia, tempat kita semua. Indonesia, tempat kita semua. Kami siap layani dengan sepenuh hati. Anda puas, kami bahagia. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu siapa? Ungu. Ayo, Ungu. Mbak Nining. Mbak Dea. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana Rabbighfir lana Wali walidina. wali walidina. Amin. Sebelahnya Mbak siapa? Mbak Suryani. Mbak Sriani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirroji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anya pendek. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana wali walidina. Amin. Terus A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana. Rabbi firlana Wali walidina. Amin.
drummer. Oh, Siapa? Aku? iya. Iya mas bawa. Oh, ya, pas drummer. Aku vokalis, Pak. Vokalis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana wali walidina amin. Monggo Mas Sigit, Gitaris, Pak. gitaris. Bukan. Vokalis. Bukan juga. Terapis. Lead gitar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana wali walidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nggak ada Malik. Sukun. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, dari sekian jamaah Fatihah termasuk yang membina masih salah semua. Masih salah semua. Perlu diketahui, Fatihah itu adalah pembuka kita untuk menuju baik gitu ya. Jadi kenapa saya katakan menuju baik? Karena surat Fatihah wajib kita baca di setiap salah satu rukun. Maka kalau bacaan Fatihahnya nggak benar, aduh, rukunnya gagal dong. Gitu. Kayak Ibu tadi sama Pak Tikno masih pakai ejaan Jawa nih. Ngain itu harusnya begitu ya. Jadi huruf ain itu kan huruf isti'la, bukan lagi ngalaihim. Kalau dulu memang apa namanya, orang Ustadz Jawa ya, Ustadz Jawa itu untuk mempermudah ain itu pakai ngain. Jadi ejaan ininya ngain. Nah, itu akhirnya terbawa tuh sampai usia sekian. Angel dirubahnya, tapi wajib merubah. Ya. Innamal usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Wa innamal usri yusra. Dan sungguh satu surat Allah menyampaikan 2 kali. Dan sungguh di setiap kesulitan ada kemudahan.
kari-karine gelem sinau apa ora, gelem berubah apa ora, agar ora gelem cecek. Kayak gitu. Bu, saya banyak bercanda ya Bu ya. Jadi cepat akrab. Iya. Kalau nggak bercanda malah tegang terus. Jangan tegang Bu. Kalau tegang nanti ada Pabo gampang. Kalau toto tegang gampang dipijat ya. Bisa kita bereskan. Tapi Indonesia. kalau pikiran tegang, Kacau. stres. Iya. Gitu. Nah, makanya wajib nih al-ha. Tapi tadi masih ada yang pakai ha gede. Alham. Si teteh. Padahal Alham. ha kecil itu kan huruf hams. Iya. Alhamdulillahi Bil. harus Ya. tahu tajwidnya tuh. Alhamdulillah. Nah, Allah ada tasdid. Alhamdulillahi. Hi-nya itu hak besar. Tapi yang di depan hak kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Bu, siapa tuh? Alamin, bukan ngalamin ya. Kan ngalamin susah terus. Alamin. Ngalamin. Kemudian di arah. Nah itu Pak. Nah, itu ro-nya itu bertasdid. Terus Ditahan ya Pak. tahannya cukup 2 ketukan aja. Ar-roh. 1, 2. Ar-roh. Ar-roh. Jangan kepanjangan. Itu ngajarin anak belajar huruf R. Nirrah. Ar-roh. Ar-roh. Nah. Nah, haknya hak kecil ya. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Itu Bertasdid juga. Ditahan juga. Iya, Nirrah. nirrah. Cukup 2 ketukan. Nirrahim. Tapi kalau tilawatul qari'ah itu bisa 4 alif atau 6 alif gitu kan. Panjang. Iya, iya. Kalau kita mau panjang-panjang karena Mas Agung vokalis, Mas Bowo vokalis, Sigit juga vokalis, selain gitaris jadi vokalis, mau panjang-panjang boleh aja sih. Tapi dari depannya pun harus mengimbangkan gitu. Mengimbangkan Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki. Nah, Itu di situ nggak ada tasdid ya. iya. Kebanyakan karena kafnya itu huruf sukun ya. Malik Kiyau. Tapi ada beberapa ulama yang membolehkan sih. Membolehkan karena tidak juga merubah arti. Maliki itu tetap raja, Malik itu pun raja artinya. Ini ma-nya 2 harokat apa enggak? Gimana? Ma-nya itu 2 harokat apa enggak? Iya. Maliki yaum. Iya, itu Maliki ada yaum. tanda harokatnya di alif berdiri gitu ya. Nah, 2 harokat. Maliki yaumiddin. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Tapi kalau ditahannya cukup lama itu bisa berubah nantinya. Maliki yau. Ya, Pak. Maliki yau. Enteng aja. Maliki yaumid. Mid ad-din itu ada tasdidnya. Maliki yaumid. Din. Yau. Yau. Bukan yau. Kalau yau itu ada penambahan huruf. Ada penambahan huruf alif atau hamzah. Yau. Itu nanti berbeda arti. Tapi di situ cuma ya dan waw. Yau. 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 Yaumid. Maliki yaum. Iya. Nah, di sini ada tasdid juga. Iya. Iya itu artinya kan kepadamu. Iyaka. Tanya itu Allah. Domirnya ke Allah. Iyaka na'budu. Nah. Na'budu. Nah. Tapi kalau nanti pakai bahasa Jawa angel. Iyaka na'budu. Bukan iyakana jadi
Iya kanang budu wa iya. Artinya apa tuh? Iya karena stangin. Wa iya Karena karena stangin. stangin. Tangin ya. Iya. Aturan ta'in. Tapi kalau orang Makassar dia nggak bisa bilang eng loh. Iya. Iya, benar. Terus Apa gimana? saja? Apa ya grang apa nggak bisa bilang orang Makassar Bugis. Iya. Iya karena budu Karena. wa iya kanas. Nah ini nas. Nas. Sin kecil ya. Sin kecil. Nas Sin. mendesis. Kanas. Kanas ta'in kepadamu kami menyembah. Budu wa iyyaka dan kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Ih suara dada. Tapi enggak juga kayak Mas Agung tadi terlalu apa? Nonjol. Oh, itu suara tenggorokan sebetulnya, tapi ada di dada. Ihdinas, Sod dengan sin beda ya. Iya. Ihdinas kalau nanti jadi sin beda nih. Ihdinas, nah itu pakai sin. Tapi ihdinas ihdinas siratal adanya si lidah nih di tengah-tengah antara gigi bawah dan gigi atas atau langit-langit di antara mulut langit-langit atas dan langit-langit bawah. Jadi apa ya, kayak tangan mau melambai, nah itu cuman di tengah dada kayak gini nih lidahnya nih. Ihdina sob nah, itu ya. Ihdina siratal huruf mo adalah lidah, ujung lidahnya ada di pangkal gigi atas. Bisa diraba pangkal gigi atas itu di dalam ya, di dalam gigi yang bagian atas. Diraba pakai jari. Nah, ini di gigi atas itu ujung lidahnya nempel, ditempelkan ke situ. Jadi suaranya beda dengan lidahnya itu dijulurkan itu atau digigit gitu kan. Mo. Suaranya mesti beda. Mo dengan ditempelkan di pangkal gigi atas. Mo. Nah, mesti beda. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Nah, kenapa di akhir saya tambahkan dengan doa Rabbi firlana wali walidina amin. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita itu nggak boleh pelit, Di situ kita mendoakan untuk orang banyak. Hakikatnya doa itu akan kembali kepada kita. Kalau kita mendoakan diri kita sendiri aja itu pelit. Padahal kunci masuk surga itu gampang banget. Kita baca Fatihah, terus di akhirnya kita tambahkan Rabbi firlana wali walidina amin. Ya Allah, ampunilah kami semua nih. Kami semua di sini. Wali walidina, kita tidak boleh melupakan kedua orang tua kita. Rabbi firlana wali walidina amin. Nah, itu makanya saya tambahkan. Ini saya dapat ijazah. Ijazah itu adalah suatu kalimat nasihat dari guru yang wajib dipatuhi gitu. Wajib tuh. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak dosa juga. Walaupun dia guru sih, bukan nabi. Tapi kalau kita mengingkari nabi, wah dosanya gede gitu. Tapi kalau guru cuman ya dosanya kecil aja sih. Kurang keberkahan dalam hidup kita. Nah buktinya
monggo nanti panjenengan ini tidak perlu doa itu tidak perlu tidak perlu untuk jimat, dia akan menjadi jimat sendiri. Efeknya tanpa kita sadari kita akan sering mendapatkan keberkahan tanpa kita angan-angan. Kita sering berdoa ini bahasa jadi Power Ranger nih ya. Nggak perlu diangan-angan seperti itu. Iya. Artinya kita berdoa ya ikhlas. Iya. Ini dibaca sebelum tidur. Kata Nabi, ketika Aisyah mau tidur, Aisyah siapa sih? Istri Nabi yang paling cantik ya. Paling muda. Paling muda, paling cantik, paling bahenol. Itu mau tidur sama Nabi ditanya dulu, "Hai Aisyah, kamu mau tidur? Iya. Kamu amalkan yang paling ringan untukmu dunia dan akhirat, dan pahalanya dunia dan akhirat." Apa itu? Kamu mendoakan orang-orang lain yang tanpa mereka nggak tahu tuh bahwa Siti Aisyah mendoakan. Nah, doa itu akan tersebar tuh di bawah angin, di bawah burung yang mendengarin bawah. Di mana orang-orang yang sedang bermaksiat saat itu didoakan sama Siti Aisyah. Itu. Ini sangat besar sekali manfaatnya. Dan itu semuanya kembali kepada Siti Aisyah. Begitupun pada kita. Maka kita nggak boleh pelit. Kadang-kadang kan orang Jawa ya, orang Jawa pelitnya naudzubillah. Bukan naudzubillah, orang Jawa ya doanya pelitnya naudzubillah kon doang nabe. Pak tolonglah aku didongakna maning sih dongakna kowe nyong bagi susah. Aduh, iya. Jan pelite nang untuk pindah. Apa maning nyong jaluk duit. Timbang donga tok be. Maning kowe ngapa mikir kowe nyong betu kuyang ora teyeng ku dongakna kowe. Si seneng nang kowe susah nang nyong. Nah itu kadang-kadang pikiran kita itu seperti itu tuh. Masalah duit kan ya. Masalah duit angel ya. Udah ngel-goletan ya. Iya. Angel. Duit angel, doa kok lebih angel sih kepriwe. Rumusnya ya. Aduh, Masya Allah. Nah, itu jadi teman-teman sekalian, makanya perlu dan penting bagi kita untuk berbagi apapun itu, paling tidak uluk salam. Ini perlu dibiasakan juga nih. Kalau ketemu yang biasanya, bro, priwe, kabare, diganti dikit-dikit. Gimana? Priwe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diganti tuh, karena doa salam itu kan artinya lebih bagus daripada bro. Bro, apa kabar? Assalamualaikum. Semoga keselamatan alaikum kepada engkau. Warahmatullah, dan rahmat Allah juga atasmu. Wabarakatuh, dan keberkahan Allah atasmu. Assalamualaikum, sehat bro? Ya, kan lebih enak. Iya, kalau kayak Mas Ahmad. Gimana? Assalamualaikum. Mungada. Salah muada. Mungada. Kalau cuma sekedar assalamualaikum saja nggak apa-apa Pak Ustadz. Apa harus lengkap warahmatullahi wabarakatuh gitu? Kalau uluk salam, ya bagusnya sih lengkap. Kalau assalamualaikum, toh ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau kita jawabnya sebetulnya wajib lebih baik kan gitu.
Karena kan di WA kan Assalamualaikum WRWB gitu kan. Aku suka males ya WRWB itu kan nggak ada ya Pak Ada Ustadz. yang mikum dok. MIKUM ada, MIKUM, MI sama KUM. Caranya ngarah gampang, mikum. Oh iya, nah itu Pak. Kekinian ya Pak. nah bahasa itu kita mulai ditekatkan di hati ini. Wis arep gaul kayak ngapa, aku tetap gaul yang pakai pakem yang benar. Nah itu. Itu aja. Wis ibda binafsih. Dimulai dari diri kita sendiri. Kan kalau kita sering pakai yang benar, Mas Agung jawabnya nggak benar kan lama-lama isin tak jawab isin bener lah. Masa nyodi doain selamat, assalamualaikum Mas Agung. Ya bro, priwe. Mending Bang Ustadz gitu. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam sayang ya. Kalau cium sayang. Iya. Nah itu Saya cium saya. bahasa-bahasa yang apa namanya, humoris atau gaul-gaul yang kayak gitu Mulai dikurangi. boleh sih, cuman mulai kita bercandanya yang Semacam benar-benar aja ya, benar-benar, Kalau tapi disingkat nggak boleh. tetap mengundang keakraban, tetap mengundang ketawaan kan gitu kan. Iya. Karena ketawa itu sehat, tapi kalau ketawa terus kentir loh. Terlalu sehat. Terlalu sehat. Itu kan bisa kita bercanda-bercanda yang kayak gitu. Nabi nggak pernah bercanda, tapi pernah bercanda, tapi benar bercandanya. Ketika apa bercandanya Nabi itu? Ketika ditanya oleh nenek-nenek, "Hai Nabi, saya mau nanya, apakah di surga itu orang seperti saya banyak?" gitu kan. Oh nggak ada. Adanya anak muda. Nggak ada, semua muda-muda. Dia nangis tuh, si nenek-nenek nangis. Loh kenapa kamu nangis? Berarti saya tidak akan masuk surga. Kau masuk surga bersama saya. Yang benar, saya udah tua ya Nabi. Tapi di surga nanti tidak ada orang tua, semuanya muda semuanya. Kau akan kembali muda dan tidak akan pernah tua. Laler sing siking grumut kowe ngesuk pada melorot. Licin merga aluse siki keriput ya para tememplek kena gue cekelan. Besok di surga engkau akan kembali muda, kulitmu akan baik sekali. Itu bercandaannya Nabi tuh, tapi bercandaan yang benar. Akhirnya si nenek tua itu kan tertawa terbahak-bahak sampai nggak tahan pipis. Itu. Nah, makanya kita mulai pakai yang pakem-pakem nanti dikurangi, mulai di antara teman-teman uluk salam itu artinya mengucapkan salam kalau mau bertanya atau mau WA-an pakai itu. Kalau lupa, misalkan udah terkirim nih lupa, nah yang ada di sini mengingatkan nih, misalkan Mas Agung WA ke Mas Sigit tanpa salam, Mas Sigit kemutan, oh iya, kon latihan salam ya. Gong, pilih nih WA-mu, ngapa sih kok orang nganggo salam? Oh iya, kan nerimanya kan tetap ketawa kan, nggak mungkin kesu kan? Iya. Kalau tambahi laos gitu. Bila nih anggaran bila nih tak gentong ya. Mesti orang kesu, iyalah jong kelalen nih. Salah itu. Artinya kalau kita mau merubah, pasti bisa. Mau merubah kalimat-kalimat Fatihah tadi pasti juga bisa. Besok tilawahnya ditambah habis Fatihah terus surat An-Nas, terus kalau hafalan Quran kan seharusnya dari Al-Baqarah dulu ya. Iya.
Tapi mesti jenengan bubar. Bubar. Bareng kok Pak. Ramenya pertama dok. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim wis. Baru gue ngerokok. Jadi sebenarnya bareng. Sedekah Besok Fatihah dan Anas. Itu pertama dari mudah-mudahan kita istiqomah ya. Istiqomah ini besok tambah lagi. Amin. Besoknya lagi tambah lagi dan disepakati dulu nih. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali agak patut. Kalau sebulan sekali terlalu lama, nanti lupa. Terlalu lama ya. Kok nggak bakal mami? Paling 2 kali lah. Setelah teman-teman aja sih. Faktor U, Pak. Kalau sekali terlalu Ya kan lama. diingatkan di WA. Iya. Di WA nanti jatuhnya tanggal berapa? Jatuhnya tanggal berapa? Yang penting ustadznya nggak tidur. Enggak, lupa. Jelasnya minggu pertama itu enaknya. Itu badan budak. Minggu pertama sama minggu terakhir. Iya, itu enak. Oke. Pokoknya enak loh. Awal bulan gorengannya akeh. Akhir bulan tanpa gorengan. Insya Allah. Kayak PNS yuk. Ya, Mas tolong Mas dulu diangkat dulu nih. Oke. Permisi. Aku Ngomong lewat. lewat arisan gitu. Diingatkan komisi. Ini sementara upah kita baru sampai Fatihah. Tambah sedikit untuk Arkanul Islam ya. Arkanul Islam. Ketika satu saat Nabi itu sedang kumpul-kumpul kayak gini nih. Sedang kumpul-kumpul seperti ini. Tahu-tahu ada seorang pemuda ganteng banget, bercahaya. Nabi sedang kumpul-kumpul bersama para sahabat. Tahu-tahu Nabi kan sedang berceramah atau menjelaskan tentang warna-warna. Tahu-tahu ini ada seorang laki-laki sih ganteng banget. Pokoknya pada laki-laki B mesti ngiler dan mencintai, saking gantengnya gitu. Tahu-tahu memeluk tuh seperti ini. Misalkan ini, nah seperti ini nih. Memeluk Nabi. Memeluk Nabi. Nah, Iya. seperti ini. Nah, seperti ini. Apa Bu. HP-nya sampai-nya? Iya. Nah, seperti ini. Coba ke yang Nah, ke seperti Bu ini. Suryani coba. Suruh kakak. Enggak. Kalau ibu-ibu nggak usah. Nah, Kira-kira merangkul, tapi merangkul berhadapan, Iya. bukan merangkul dari belakang. Iya. Nah, orang itu merangkul dan akhirnya sahabat yang berkumpul di situ termasuk Sayyidina Umar kaget. Sayyidina Umar itu pengen melindungi Nabi, tapi saking kagetnya akhirnya melongo tuh. Melongo tok. Cangkemnya menganga kayak kali. Orang teh ngomong apa-apa. Siapa nih perjaka ganteng banget kok memeluk Nabi? Dan langsung bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal Islam? Wahai Rasul, apakah Islam itu? Nabi langsung menjawab, asy'alu wa yas'aluna bil khair. Yang ditanya dengan yang bertanya itu lebih pintar yang bertanya. Gitu kan? Malaikat berarti ya. Malaikat. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Katakan aja apa yang kau ketahui tentang Islam. Itu kata malaikat Jibril ya. Nabi langsung mengatakan, al-Islam wa an tashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah pertama ialah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku menyaksikan bahwa Muhammad adalah
utusan Allah. Kemudian yang kedua, waqimus shalah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga, shaumur Ramadan. Kemudian Islam itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, waktu ti'ul zakat. Dan Islam itu adalah menunaikan zakat. Dan yang terakhir, wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Islam itu adalah mengunjungi rumah Allah dengan semampunya gitu. Jadi Islam itu adalah ada 5 rukun Islam. Apa rukun Islam, Bu? Apa aja coba? Syahadat, haji. Bapak-bapak hafal semua? Oh, apa lah Pak? Wajib ya. Sama Nah, itu. itu Nek Islam. idem. Nah, iya. Ya hidung Pak. Nah, ketika itu malaikat Jibril langsung mengatakan, Subhanallah, maha suci Allah yang memang pantas menjadikan engkau sebagai Rasul utusan Allah. Nah, kemudian setelah itu menghilang. Enggak menghilang. Artinya penjelasan ini menghilang cukup sampai sini. Besoknya akan saya tambahkan lagi dengan rukun iman. Karena di situ tuh malaikat nggak berhenti baru sampai rukun Islam tok. Ya. Rukun Islam tok, semua sahabat masih pada melongo dan menjelaskan. Siapa ada sahabat yang bertanya, bukan sahabat, Nabi yang bertanya pada semua nih di majelis. Tahukah engkau sahabatku siapa yang datang? Dari melongo semuanya. Hei, kaget. Astagfirullahaladzim. Siapa itu tadi yang Muhammad? Aku yang takut malah kau takut. Saking terkesimanya dengan kegagahan dan kecantikan pemuda itu. Pemuda tapi cantik, ganteng, wis pokoknya suara hitungan lah. Siapakah menurut engkau? Nah, karena mereka semua beriman sama Nabi, maka mereka nggak berani menjawab. Walaupun akhirnya ada beberapa sahabat yang tahu, tapi nggak berani menjawab. Engkaulah yang lebih tahu dari kami, wahai Nabi, siapakah dia? Wa malaikatu Jibril alaihissalam. Oh, semuanya sujud. Semua sujud. Tapi sini masih ada malaikat Jibril, masih ada apa udah pergi? Masih kan belum penutupan wahyu. Oh. Di situ masih malaikat Jibril itu masih apa namanya? Sebelahnya masih sering turun. Tapi ketika Nabi menanyakan itu, malaikat Jibrilnya udah kembali. Oh, udah hilang. Udah hilang. Ada sayapnya nggak Pak? Yang menurut hadis-hadis itu memang malaikat Jibril itu bersayap. Seperti cerita, tapi sayapnya tuh nggak seperti cerita-cerita Angel gitu ya. Yeah. Angel bukan. Karena kalau malaikat Jibril membentangkan sayapnya itu, dunia ini tertutup. Tertutup. Banget yang gede nih ya. Saking gede nih, orang bisa dibayangkan dengan angan-angan. Nah, ketika itu Nabi memberi penjelasan tuh pada sahabat. Malaikat Jibril kan tanya nih, si Abu Bakar As-Siddiq bertanya, apa yang malaikat sampaikan? Dia bertanya padaku, apakah Islam itu? Nah, sahabat-sahabat, oh apa itu Islam? Islam itu apa ya Nabi? Ketahuilah bahwa Islam itu adalah yang engkau sudah lakukan. Yang pertama, syahadat. Kalian semua sudah bersyahadat. Oh, akhirnya semua tuh langsung bersyahadat. Kalian sudah bersyahadat.
2 syahadat. Apa? Langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuh. Kemudian yang kedua apa? Sholat. Kalian semua sudah melakukan sholat seperti yang aku lakukan. Yang kemudian apa? Puasa. Nah, puasanya itu memang pada saat itu belum ada titah puasa Ramadan. Karena ayatnya belum turun. Perintah puasa Ramadan adanya di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintahnya. Ketika malaikat Jibril melakukan itu belum ada perintah. Nah, puasanya itu yang bagaimana? Ya, kalau dulu puasanya itu memang masih ada yang melakukan puasa kelahiran seperti Nabi melakukannya, yang masih mengikuti agama-agama samawi terdahulu. Jadi mereka masih mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Nah, ketika ada perintah puasa Ramadan wajib. Jadi Islam itu kamu wajib melakukan puasa di setiap tahunnya. Bagaimana nanti tunggu perintah lagi gitu kan? Nanti tunggu komando lagi. Bagaimana perintahnya? Nanti tunggu komando lagi. Nah, setelah turun, oh puasa Ramadan 1 bulan penuh. Karena siapa yang nggak melakukan puasa Ramadan itu rugi besar. Berarti bukan Islam. Sementara ini kan kalau Mbak Dia kan malamnya sahur, paginya puasa ya. Puasa kalau ketemu Warkilton, belum tahu apa. hah? Warkilton itu apa? Warung Sikile Keton. Orang keton awak ke iki mung Sikile top, orang gendah siapa ini? Oh, ini biar dipikir di jalan itu. Warkilton. Warung Sikile Keton. Right. Nah, itu berarti yang puasa. Kemudian zakat. Kenapa di Al-Qur'an sebagian besar dan hampir seluruhnya itu setiap kali ada perintah sholat pasti ada zakat. Setiap kali ada perintah sholat pasti ada zakat. Itu karena merupakan rukun Islam dan itu selalu berdampingan. Dan pentingnya zakat itu karena untuk membersihkan semua amal-amal kita. Ya, itu pertama kali membersihkan semua amal-amal ibadah kita yang kurang. Yang selama ini banyak bercandanya itu pasti kalau orang banyak bercandanya itu pasti mengeraskan hati. Biasanya angel diwei nasihat. Duluan tok sih di sini. Seperti itu. Kemudian yang keberapa? Zakat keberapa? Keempat yang terakhir Haji. Pergi haji bagi yang mampu. Nah, ini perlu diketahui teman-teman. Haji itu rukun Islam. Kalau kita meninggal durung haji, Islam kita komplit enggak? Enggak. Pernah ada pertanyaan itu enggak di otak kita? Sering. Hah? Sering. Tapi melakukan kan enggak kita? Ya gimana, bingung Pak, nggak punya duit. Nah, itu kebanyakan para ustadz, para kiai ini menjelaskannya seperti ini kan. Hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila kan gitu kan. Iya. Apabila mampu. Akhirnya kita sebagai umat Islam itu tidak akan pernah dikasih kemampuan. Tidak akan pernah dikasih kemampuan. Kalau Mas Agung ditanya, "Gung, haji, langsung penting wis niat." Wis niat. Mongko aku urung ana biaya, sing penting wis niat. Nah, itu jawab yang diajarkan pada
kita dari kiai dan ustadz Hmm. atau astaid, para ustadz nih. Akhirnya kita tidak akan pernah punya kemampuan. Yang dimaksud dengan manis tato'a ilaihi sabila adalah sampai berdarah-darah kita wajib memenuhi itu. Berupa apa? Tasdidunnya, menguatkan niat dengan apa? Nabung orang ketang selawe perak, orang ketang 5.000 perak. Nabung. Kalau kita nabung haji, kita niatkan itu menunaikan rukun Islam, kok kita tabungannya nggak betul-betul nanti kita wafat, maka sudah tercatat kita menunaikan ibadah haji. Yakinkan ini. Dan ini sering saya tularkan ke teman-teman. Saya nggak pernah punya biaya untuk ke Arab Saudi. Nggak pernah punya biaya. Tapi alhamdulillah saya tekadkan ketika saya mulai ngaji ke seseorang ustadz, seseorang kiai yang ternama. Siapa dia? Ustadz Danu. Ustadz Danu, si ahli pengobatan. Saya pernah ngaji dulu ke beliau. Loh, bagaimana Tat kalau kita nggak mampu? Kamu mampu karena kamu orang Islam. Kalau bukan orang Islam, kamu nggak akan mampu. Benarkah saya mampu? Kamu mampu. Mau setiap hari kamu punya uang, kok kenapa nggak mampu? Kalau bilang nggak mampu, ucapan adalah doa ya. Bukan artinya kayak gitu, Bu. Kita meluruskan mindset yang ada di otak kita. Bukan kita ngomong nggak mampu itu jadi doa, bukan. Artinya luruskan mindset kita bahwa kita orang Islam, maka kita wajib menunaikan rukun Islam yang 5, salah satunya dengan haji. Ya nabung haji. Walaupun kita tidak akan pernah sampai itu, tapi kalau tas di dunia kita mentekadkan niat kita dengan mengupayakan nabung. Toh banyak panjenengan sering dengar tukang serbet munggah haji sering, Iya, benar. tukang koran munggah haji. Ya. Benar-benar. Padahal koran sih wis ora payu, Iya. wis ana HP, Enggak haji. tapi tetap bisa munggah haji. Bakul pipit ke bakul dom, namanya Pak Salim. Tutulannya nang pasar wage ketemu munggah haji pindo. Padahal penghasilannya 20.000. Qadarullah, karena beliau mentekadkan itu manis tato'a ilaihi sabila, maka dia akan dikasih rezeki layak tasib yang tidak dinyana-nyana. Termasuk saya ini cerita sambil merinding, bukan lagi pamer gitu ya. Walaupun saya belum melaksanakan haji yang besar, tapi umroh saya udah 2 kali. Umroh udah 2 kali. Itu gimana cara? Duitnya dari siapa? Dari Allah. Saya nggak tahu itu. Umroh sama haji beda. Ya beda. Itu umroh Beda. kan kalau haji. Saya tetap melaksanakan tabungan haji. Istri saya tuh wajib melaksanakan tabungan haji. Entah 10.000, entah 5.000 itu wajib. Dan alhamdulillah sekarang sudah, kalau sendiri yang kuotanya biayanya sendiri kan 40-an lah. Haji 90 jutaan. Sekarang ya. Kayak mau sampai. Dulu yang ini reguler, yang reguler itu sekitar Oh haji ya, kan Haji. umroh. Haji 90. haji 90-an. Kalau umroh sekitar 30. Iya 30-40. Dulu tuh biaya haji kan, karena saya nabungnya sampai saat ini kan udah 8 tahun ini. 8 tahun. Dulu tuh masih sekitar 50-60-an lah. Itu saya masih nabung. Istri yang nabung, kalau saya sih udut. Istri yang nabung, itu mewajibkan. Nah, saya sering ngobrol. Satu saat
namanya Pak Tikno juga. Hmm. Dia wali kelas teman murid saya di SMP 9. Wali kelas teman anak murid SMP 9, SMP 8 dulu. Itu Masya Allah, saya nangis. Karena Saya nangis. Padahal dulu saya usahanya ngasong nih ya, ngasong itu jualan di stasiun ya. Itu lah ngarah sedina kayak sewengi tok 1.000 itu kecil. Tapi saya nggak pernah menemukan keberkahan di situ. Ketika saya main, rumahnya di Perko, Pak Tikno. Kalau jenengan Tikno ya, sana Tikno. Itu penghasilannya lebih kecil dari saya. Dia pesuruh. Pesuruh. Lebih kecil kalau dihitung per hari per bulan itu lebih kecil. Tapi kok dia bisa haji, sudah haji. Dan waktu itu saya sulit untuk melunasi SPP anak saya. Dia tuh nyari untuk membiayai anak yang kekurangan biaya gitu ya. Monggo ya di samping nih Mas Git dingin Pak Ustadz, pokoknya iya pasti jadi saya duluan apunten lah. Oke, tahu. Oh, ini. Ibu-ibu tuh, Ini Iya, mana ya? gorengannya apa ya? Saya mana tuh? Nih. Tenis. Mas siapa tuh? Ya. Gung. Erwin. Erwin. Ya, gemuk. Nah itu sambil dimakan ya. Nah, Ini cerita nih. Intinya dia membayari SPP anak saya. oh iya Pak. Iya saya dipanggil. Masya Allah. Dipanggil. Rumahnya pada eleke kalau rumah saya pada baik eleke. Jenengan kan harus tahu ya. Sebenarnya nggak elek. Apa tuh? Sederhana, Bukan belum. Apa wis? kurang layak. Bukan kurang layak. Kesuwen apa? Penasaran. Ini bahasanya sulit diungkapkan kata-kata. Sebenarnya mampu tapi tidak mau. Iya, amin. Yang penting bisa untuk berteduh. Nah itu keadaannya lebih ini dari tempat saya. Ternyata dia kok ngebayarin SPP-nya anak saya gitu kan. Pak, ini saya nabung untuk zakat mal saya. Innalillahi untuk diri saya loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terpukul banget. Kenapa saya nggak mampu padahal dia mampu untuk setiap hasil gajinya itu ada zakat malnya. Dia mampu mengeluarkan itu. Kok saya nggak pernah? Dia cicil dari 10.000 ada zakat yang harus dikeluarkan. Berapa? 25 perak dari 10.000 itu. 25 perak. Saya selalu makan itu habis. Dan dosa saya gede banget. Makanya saya lunasi. Wah, setelah saya dapat pelajaran yang nyata, yang nyata itu baru saya bisa melakukannya. Dan ternyata dia itu ada kuota umroh. Dan setelah dia Pak Tikno ini main ke rumah saya, jenengan Ustadz pun jenengan ini. Masya Allah, saya nangis yang kedua kalinya. Dia itu sudah umroh 4 kali. Ya. Udah umroh 4 kali, hajinya 2 kali. Bisa ya Pak? Itulah rizquhu ghairu layak kasih. Saya sih nabung tetap. Saya nabung. Lah haji yang pertama tabungannya kan udah habis Pak. Belum saya pakai. Loh kok bisa? Loh kok bisa? Allah Maha Adil. Ketika dia berangkat, ada yang membayari. Itu ada yang membayari. Jadi tergantung tekad kita. Itulah manis taqa'a ilaihi sabila.
Saya nggak bakalan ngimpi bu kapan tayang maring Mekah. Itu dia dapat hadiah umroh dikasihkan ke saya. Alhamdulillah. Kalau cara bangga-banggane, saya sudah haji umroh. Udah haji umroh gitu. Tapi tidak akan pernah tersebut itu karena umroh memang bukan haji. Haji kecil umroh itu loh. Tuh. Yang pertama di situ, yang kedua ketika saya di Mamuju. Mamuju itu Sulawesi. Mamuju itu Sulawesi Barat, Pasar Kayu. Sulawesi Barat. Ketika itu saya jadi pedagang buku sekolah. Pedagang buku sekolah kan keliling misalnya Kalimantan, bazar ya. Bazar. Nah, saya itu kan ngekos tuh, tapi saya nggak mau tidur di situ, saya maunya di masjid. Biasanya kan sebulan atau 2 bulan ya di satu daerah sampai 2 bulan gitu kan. Saya tidurnya di masjid, minta izin sama takmir sana. Nah kalau habis sholat habis ini, saya sama kayak jenengan tuh, ya bung rayu mora kayak si imame pegel takmek, makmek. Pak Sawal bisa mijet, ya mijet kayak gini, tapi enak. Tolong mi, pijet saya mi. Akhirnya saya mijet. Mi ya, kalau kamu itu, kalau ngomong kamu itu kita. Kalau tolonglah mi gitu, tolong mi. Nah, akhirnya tuh saya sering mijet, terus beliau tuh kalau ngaji kan pakai kitab gundul tuh. Kebetulan saya sering botak palanya. Saya bisa tuh baca tuh. Wow. Saya bisa baca. Tat, kitab apa? Waktu itu Majmu'ul Syarif. Berat banget nih. Oh, Pak Sawal bisa ya? Coba ya, saya baca. Tadi antum menjelaskan ini kayaknya salah ini. Akhirnya dia tuh sering belajar bareng ya. Yeah. Sering belajar bareng. Nah, taunya pas dia mau berangkat umroh. Kemudian dia kan kalau mau berangkat umroh ada apa namanya, pendidikan hajinya itu apa namanya? Manasik. Nah, Pak Sawal, tolong manasik saya, doanya saya di ini apa ya? Bilang, doa tuh sebetulnya nggak perlu yang banyak sih, Ustaz. Menurut saya doa itu cukup sederhana aja sih sebetulnya kalau menurut saya. Tapi kenapa Pak Sawal punya anggapan seperti itu? Kan jelas di Quran ya tuh, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu pasti aku akan menjawab. Terus di ayat yang berikutnya, mintalah apa yang kamu pahami gitu. Kalau kita minta pengen ini terus kita datang ke satu kiai, kita nggak paham itu doanya, permohonan untuk apa kita nggak paham, kan bagaimana kita akan menikmati terkabulnya doa itu? Oh iya, akhirnya doa-doa sederhana yang seperti yang ada di buku manasik itu nggak perlu dihafalin karena dia udah hafal gitu kan. Biasanya yang sering terjadi di sana ketika ini kan kita mengharapkan ini, angan-angan kita itu. Nah itu yang akhirnya kita nggak lillah, haji kita, umroh kita itu nggak lillah. Oh iya, terima kasih. Kebetulan saya diajak juga tuh. Jadi 2 kali saya umrohnya. Tabungannya orang kelong. Pak Sawal berarti wis daftar haji? Sudah daftar haji? Oh sudah. Sudah berapa tahun? Sudah sekeluarga. Daftar hajinya udah 4 tahun. Sebetulnya sih saya ada jatah haji tuh di tahun
2036. Mudah-mudahan umurnya sampai. Kalau amin. Kalau betul saya di tahun 2036 kan umur saya berarti udah 60 lebih. Itu sekarang udah 56 sih. Sekarang 26. Iya. Kok masih muda Mas Awal? Alhamdulillah. Untung banyak yang gak lihat. Aku lihat Mas, Pak. Suaranya lihat. Suaranya lihat. Alhamdulillah masih muda itu saya. Untungnya saya nggak punya jenggot nih, sering saya cukur. Sebab jenggotnya nggak kayak Mas Sigit. Rapet dia bagus. Kalau saya cuman bisa dihitung jenggotnya, jadi saya males sering saya cukur. Itulah. Jadi bagaimana kita untuk melengkapi keislaman kita, apalagi kita disebut mukmin gitu ya. Kan tingkatannya Islam, Muslim, mukmin, terus mukhlis. Islam be kita jenengan ketika saya menjelaskan tentang haji be kaget kok. Berarti kita belum menunaikan rukun Islam kita tuh. Nah, maka sekarang mumpung sudah tahu, mari kita tekadkan menunaikan rukun Islam kita. Tas di dunia hijul baiti, hiju baitullah. Tekadkan niat kita dengan menunaikan haji, nabung. Saya nabung haji. Nanti kan kalau udah misalkan sekarang 90 tuh ya, 90 juta ya. 90, sekitar 90. Misalkan Kemarin sih turun, tapi turun 2 juta ya. Nanti kan kalau kita ke bank umpamanya, Pak saya mau nabung haji, mau daftar sekalian apa? Kalau daftar sekalian kan kudu bayar 25 juta kalau nggak salah. 25 juta. Kita nggak punya lah, belum lah. Yang penting nabung dulu. Saya dulu waktu nabung pertama itu kebetulan pas ada rezeki jual rumah. Jual rumah. Saya memang waktu itu ada bonusan sekitar 14 juta lah, saya masukin semua. Dilala tuh ketika saya tekad, Allah kasih kemudahan tuh. Ngelantari rumah, dilale payu 500 juta tuh. Rumah sebelah saya tuh praktiknya itu saya ngelantari sebelah barat itu sih rumah gedong aja. Oh ini 500 punjul, 600 malah 670. Jadi saya dapat komisi dari penjual rumah, dapat komisi juga dari yang beli rumah. Itu ketika itu kan saya cuma ingat doanya ajarannya Ustadz Yusuf Mansur. Pertama Ustadz Danu, kamu wajib menunaikan Islam, rukun Islammu dengan cara menguatkan niat, nabung. Besok kamu nabung. Setelah pulang dari sini kamu nabung haji. Nah itu ketika saya mau nabung haji langsung ditanya tuh sama tellernya, mau daftar sekalian apa nih? Oh belum Pak, belum ada dananya, nabung dulu lah. Nabung. Nah umpamanya saya pernah tanya juga sama Ustadz Adi Hidayat gitu kan, gimana sih kalau ini? Betul, semua ustadz besar yang saya tanya tentang haji, betul, kita harus tekad menunaikan haji, bukan yang penting wis niat. Ya, diganti nih, bukan yang penting wis niat, tapi tekad menunaikan haji dengan cara menabung. Buka tabungan paling 10.000 ya, 20.000. Dengan umroh tahun berapa Pak? Umroh pertama tahun waktu itu anak saya lulus masih SMP 9 sih, yang pertama tahun berapa ya?
Bulan 9. Iya sekitarnya lah. 2009-an. Enggak 2000. Ya benar sekitarnya lah 2009. Terus di Sulawesi itu sekitar 2011. Yang dahulu. Iya, itu makanya enak banget kalau kita sudah mentekadkan semua untuk Allah, mentekadkan semuanya untuk Allah, pasti dikasih kemudahan. Tuh, mudah-mudahan bisa menambahkan giroh kita, semangat kita. Giroh itu artinya semangat untuk semakin dalam mengkaji keislaman, terutama untuk membenahi diri lah ya, membenahi diri. Besok rukun iman, ngajinya besok tilawahnya berarti Al-Fatihah, kemudian An-Nas, diapalin, tajwidnya panjang pendeknya diapalin. Saya tutup upah kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Matur nuwun Pak Ustadz atas apa ya edukasinya mengenai bacaan basmalah Al-Fatihah. Al-Fatihahnya, dan insya Allah besok pertemuan berikutnya tambah lagi surat An-Nas. Berarti pertemuan berikutnya awal bulan. Iya sepakat ya. Kalau teman-teman pada sepakat ya awal bulannya kami lupa ya. Ini kan akhir bulan. Oh iya. Iya kan, dari tahun depan 1 minggu setengah lagi. Tahun depan. Nggak boleh. Di 1 tahun lagi. Ya, Senin Iya. di Senin di minggu kedua. Sudah teman setahun maning. Tahun depan berarti kita bertemu kembali untuk upah. Nah, mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua. Ya, mungkin ada pertanyaan apa gimana Pak Ustadz, boleh nggak? Pak Agung monggo pertanyaan. Ada yang mau nanya, silakan. Nanya apa sama Pak Ustadz? Bisa dijawab. Berarti apa tunjangan upah itu cuman itu gini dok apa? Kirim kok. Ya udah nggak perlu ditanyain sih. Kan nanti kan ada kayak pembinaan itu ya Pak Ustadz ya, partai juga ya Pak Ustadz ya. Kepartaian ada, rumah tangga ada, kebangsaan ada kurikulumnya. Iya. Kurikulumnya. Kayak sekolah aja. Kan baru awal dikit. Cuman besok Nanti lebih berlatih. besok nih kan belum ditentukan nih. Sebetulnya di upah itu ada ketua kelas, ada bendahara, sekretaris itu sebetulnya. Ya tapi kan anggotanya ini belum ketat. Tunggu anggotanya penuh dulu. Ya atau Penuhnya seberapa? Kan kita nggak tahu. Kalau saya cuman anggota upah saya cuman berempat. Tapi ajak tuh udah 3 tahun berempat baik. Oh, pacarnya Pak Denny itu ya? stagnan. Pak Denny sih baru tambahan anyar. Yang ini sama Pak Denny itu tadinya 5 ya. Yang mundur Pak Sugeng ketua Depra Kober. Oh, Pak Sugeng itu. Mandre. Ibu mau nanya apa Ibu? Saya 3 tahun upah. Ada yang mau bertanya nggak Ibu? Saya, Pak Darsono, Apa Pak ini? Hafni. Takon lah. Apa sih? Terserah takon apa? Mas Parmar jangan dong. Takon Kayak wong watunya pikirannya kayak gue, ngasih makan apa orang. Ya takon sih tentang pengajian. Kita lagi pengajian. Bebas sih mau tanya apa aja bebas. Kalau Kalau Mbak nggak Dewi, ditutup, Pak Dewi mau nanya sesuatu, mau ada Pak Ustadz. Aku mau Nah, tanya, baik kepikiran UMN supaya ini Oh. terbuka, guys. zaman dahulu kan belum ada motor Makbur ya, pakainya utang. Nah,
Terus kan ada ilmu kantong macan dulu pernah dengar nggak Pak? Nah itu para wali kan kadang naik ke Masjidil Haram itu les gitu kan, kelebatan itu termasuk maksudnya sah apa nggak? Kan ya? Apanya bisa? Apa tataran hajinya itu loh Pak? Oke. Para wali gitu ya. Hmm. Para wali itu tidak pernah melakukan itu. Itu adalah cerita yang Hoak. diada-adakan. Makanya kalau ada apalagi Habib gitu ya, sekarang kan Habib gitu ya. Tapi palsu. Ada Habib yang bilang bisa ke Mekah dengan kantong macan gitu kan. Iya. Itu wis lombone akbar kadi adalah pembohong besar. Sama juga yang aku tayang perlu genderuwo Padahal orang lain. itu pembohong, wis orang perlu dipercaya omongnya. Wah. Tapi nak baru ditanya ke baru keren. Nah kan beda, aku tayang weruh Tahu baru. kalau aku Tahu. pernah weruh Tahu itu baru. beda. Dan nyata tahu baru. Kalau tahu kan ngerti ya, Pak. Tapi Kalau tahu kan ngerti ya. tapi tanpa sengaja. Berarti Bukan. pernah. Pernah dia asli berapa kali malah dapat kado. Aku Jumatannya nang Masjidil Haram. Ah. Bapak wis pembohong. Ini bahasa zaman dulu itu apa Pak? Coba, Kang Mitro gedebus. Ya masa kiai pembohong gimana Pak? Gimana? Masa seorang kiai, seorang ustadz masa bisa berbohong? Nggak mungkin dong Pak. Karena ilmunya Semua kemungkinan ada Mas Bo, apalagi zaman sekarang tuh pernah diprediksi seperti ini. Nah. Mencari rezeki yang paling mudah di akhir-akhir zaman. Adalah Lombok. Satu, pengobatan. Pengobatan ini nomor satu nih. Iya betul. Paling gampang tuh cari duit. Kedua, penipuan. Medis. Penipuan tuh ada di nomor 2. Dan justru di nomor 2 ini malah bisa jadi nomor 1. Dominan ya. Bisa jadi nomor 1. Dominan, paling dominan. Labelnya kiai. Labelnya kiai. Tentu teh. Labelnya kiai. Bisa menggandakan uang dan sebagainya. Hafal Qurannya banyak. Ya itu Pak. Karena memang sudah dinaskan di Al-Quran, di apa namanya, di hadis Nabi Mas Bowo, di hadis Nabi, la taqumus sya'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta zata, sampai datang katsiru minar rajul, banyak sekali orang-orang yang datang ini, yaitu makhiru fil kalam, yang dia itu pandai bercerita, wa makhiru fil khiyah, dan pandai berangan-angan, membangkitkan angan-angan tuh. Nggak akan terjadi kiamat tuh sebelum orang datang. Banyak nih di satu zaman orang yang pinter banget, lambene lamis banget. Lamis Pol, hadisnya apal, Qur'annya apal. Ya itu maksudku. Sehingga kita itu tersihir tuh dari penjelasannya tuh. Tersihir, akhirnya percaya, masa si kiai tukang lombok. Nah itu banyak sekali sekarang. Memang banyak sekali makanya yang pilih-pilih. Karena Banyak bola-balik di sekali. Lombok. Pokok yang namanya, kalau misalkan jenengan itu didatangi atau datang ke ustadz, mengeluhkan apa ini, cirinya gampang. Pokok sing angelepol kok bisa kelihatan gampang banget Berarti nggak penjelasannya. Wis Lombok, wis jelas Lombok. Gitu ya. Ya, wis jelas Lombok. Angelepol kok dijelaskan kok gampang banget, orang ketemu akal ini loh. Kalau saya sering menjelaskan praktiknya ini, jadi mudah temen, jadi banget mudah praktiknya, banget mudah, tapi bukan memanjangkan angan-angan. Aku
aku kayak gini. Sebenarnya gampang. Aku kan wis jelasna kiye ketemune nang Mas Agung. Penjabarannya nang Mas Agung. Lah kuwi sing iya kan tapi jenengan kan. Oh iya. Nah itu. Aku tidak pernah memberi gambaran yang mudah tapi orang ketemu akal gitu loh. Gampang kok kepengen melebu pengen sholat di Mekah, baca ayat ini sekian ribu kali gitu ya. Stres nek dilakoni stres karena itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kita harus percaya dengan yang gaib. Apakah betul itu suatu kegoiban? Sebagaimana jin ibrit melakukan kegaiban kepada Nabi Sulaiman, memindahkan istananya Ratu Bilqis. Berarti kalau kiai melakukan itu jin. Wis beda nih. Sing tai melakukan siapa sih? Jin. Kiai orang teh. Dan ilmu hikmah itu tidak bisa dipelajari, tapi bisanya dilakoni. Tapi kalau Ustadz, apa kiai yang bisa melakukan penyembuhan penyakit gimana Pak Ustadz? Itu gimana? Bukan melakukan penyembuhan, sama seperti antum intinya. Jadi fasilitator, jadi wasilah pelantara kesembuhan kan milik Allah. Yes. Karena Allah mengatakan tuh, engkau aku kasih sakit, engkau juga aku kasih obat. Itu bukan kiai, Siapapun itulah ya. siapapun itu. Tapi kalau seorang kiai ini bisa menjadi fasilitator penyembuhan dengan ayat-ayat Quran, ya wajar, karena memang Al-Quran adalah sebagai obat, kan seperti itu. Dan itu mutlak, itu ngendikannya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada cumannya. Apa? Nabi kan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran untuk penyembuhan tanpa syarat apapun. Ya kan? Ya. Kalau ada kiai yang baca kiai terus kowe mandi nang Kali Serayu jam 3 wengi. Nah, itu udah. Lagi rematik kok malah penadus tengah wengi. Ya, kan yang tidak masuk akal. Nanti kok udah turunnya muda. Nang dhuwure awu anget kan. Nah, wong orang muda be. Kayaknya jenengan cerita seperti itu kayaknya jenengan harus tahu ngalamin. Setiap ustadz, setiap ini memang harus punya wawasan Mas Tiknyo. Siapa ngerti maksudnya? Melakukan ya perlu, karena waktu di Wonosobo saya udah pernah cerita belum sih ya? Sama jenengan udah pernah cerita belum? Sama Pak Tikno, orang jenengan sih lebih ketemu. Di Wonosobo itu saya pernah melakukan yang namanya tapa berata sing puasa ngebleng, cara Jawane kayak ngebleng. Dan di situ saya memang melakukan semua ritual-ritual yang dilakukan para dukun-dukun atau kiai-kiai yang mencari kesaktian gitu ya. Tapi tujuan saya bukan untuk mendapatkan kesaktian, melainkan pengen tahu ini istijroh, apa mauna, apa karomah. Karena karomah itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu adalah hadiah dari Allah berupa pahala dunia yang karena disebabkan gitu kan tingkah lakunya itu jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan kata-katanya tuh jauh daripada kebohongan. Itu namanya karomah. Dan itu tidak bisa dilakukan berulang-ulang. Misalkan tayang melintas Kali
kali serayu tanpa basah atau ini Bisa lari. kok nggak suka dilakoni maning, gue jelas Kecebur. hijrot itu, Bapak? jelas itu istijrot itu, Istijrot. perlakuan setan itu, dosa yang dilakukan berulang-ulang tanpa dia sadari itu adalah merupakan dosa besar. Dari tumbuh titiwan cine, pawang ula ya titiwan cine mati dicokot udah. banyak kejadian ya. Banyak kejadian karena dia nggak sadar. Rumah sana wis kebal bisa gitu kan. Mantap. Itu kan dosa wong ula dagingnya be haram, didol men orang haram, ya duitnya ya haram. Pak Ustadz, boleh tanya lagi satu lagi Pak Boleh. Ustadz? Tapi agak beda topik ya Pak Ustadz ya. Silakan. Selama saya masih Iya. mampu menjawab, saya coba jawab. Kalau nggak mampu buat PR. Ya ini kan teman saya lah, namanya sebut saja Mawar gitu ya Pak Ustadz. Itu pengen banget nikah Pak Ustadz. Nah tapi belum dapat jodoh-jodoh sampai sekarang. Udah berapa kali gagal. Kalau ininya calonnya yang ini, itunya yang nggak benar gitu. Nah saran Pak Ustadz gimana sebaiknya Pak Ustadz? Karena teman saya itu si Mawar itu sudah umur 40 tahun Pak Ustadz dan pengen banget nikah begitu Pak Ustadz. Jadi ini tentang jodoh. Itu artinya tidak ada penghalang jodoh gitu ya. Tidak ada penghalang jodoh sampai kapanpun kalau memang dia sudah berjodoh pasti dijodohkan, entah itu di dunia, syukur di dunia, walaupun nanti jodohnya itu di akhirat gitu kan, itu pasti dia akan dijodohkan. Cuman ada yang artinya kita harus mengungkap tabir sebetulnya apa sih yang terjadi kan, Nah gitu ya. Ustadz, iya. Tabir inilah yang perlu kita ungkap. Jodoh itu sebetulnya dari lahir kita memang sudah ditakdirkan berjodoh. Cuman ada yang menyebabkan kita menutupi tabir itu sendiri, bukan membuka tabir. Pertama dari hasil analisa ya, dia itu punya niat menunda pernikahan. Tuh, coba nanti ditanyakan, pernah nggak niat menunda pernikahan? Misalkan aku pengen urung arep nikah sedurunge nyenengke wong tua. Nah itu gimana Pak Ustadz? Nah, kan kebahagiaan seseorang kan kita nggak tahu gitu kan. Betul. Nah kalau kita pernah bernazar seperti itu, maka itu bisa menyebabkan perjodohan kita itu tertutup tabir. Kalau memang itu benar, oh iya pernah, nah harus beristighfar. Beristighfar, kalau orang tuanya masih ada, harus sampaikan dengan jujur. Dengan jujur. Mak, bapak, atau ayah, bunda, atau siapapun panggilannya, maafkan saya pernah bernazar seperti ini. Jadi apa yang kau inginkan melihat aku kok belum ketemu jodoh, itu karena ulahku sendiri, karena dosaku sendiri. Mohon maafkan saya, karena aku nggak tahu sampai saat ini pun saya belum bisa membahagiakan bapak emak nih. Lalu kapan saya akan bisa membahagiakan, gitu kan? Karena saya nggak tahu ukuran kebahagiaan orang tua kita. Maka karena dosa itu saya mohon maafkan. Nah, kalau sudah orang tua itu sudah memaafkan, baru kita istighfar pada Allah, horizontal pada Allah. Ya Allah, seandainya dulu saya bertekad menunda pernikahanku karena ingin membahagiakan orang tuaku, dan itu salah di mata Engkau ya Allah, dosa di mata Engkau ya Allah, karena ketidaktahuanku ya Allah, ampuni dosaku itu ya Allah, maka dekatkanlah jodohku ya Allah. Nanti si Mawar itu melirik Mas Bowo ngajak nikah. Doanya sederhana padahal itu. Nah, itu satu. Yang kedua,
Mungkin karena si Mawar itu pernah bercita-cita aku Nah. orang gadang nikah nek urung jadi dokter. Ah. Kayak umpamane. Ah. Dilalai otaknya jedul. Lah, iya. Orang bisa jadi dokter ya orang bojo-bojo. Atau aku orang gadang nikah sedurunge di rumah dewek. Nah, itu. Dilalai rezekine seret terus kan. Ah. Dilalai rezekine seret terus. Ya orang teng bojo-bojo. Padahal bojonya udah di depan Mata. gitu. Atau karena sumpah-sumpah yang lain lah, nadar-nadar yang lain itu Mas Bowo, atau menganggap sepele kepada pasangan yang akan kita nikahi, itu bisa terjadi tuh akhirnya. Sepele gimana maksudnya Pak? Ya misalkan aku gelem nikah nek bojoku dokter. Oh. Lah sing tekan dilare taktiknya bakul gedang. Akhirnya kan ditolak, Mo. Ah, iya. Pertama sing kedua lebih gagah sih, agar pakainya nganggo sendal jepit. Yang kedua si Awaludin nganggo sepatu. Sepatunya nyusure belah orang kedua. Diteliti-teliti, apa sih pegawainya bakul sayur. Sih kurang cocok karena sih diinginkan dokter. Nah itu, jadi kebanyakan milih Juga nggak benar juga ya Pak Ustadz. nggak benar. Sebenarnya nggak tahu jodoh. standarisasi manusia itu untuk mengetahui jodohnya itu gimana sih Pak Ustadz? Maksudnya untuk menikah seperti itu tuh gimana Pak Ustadz? Sebetulnya sederhana. Gimana? Sederhana tapi kayak bukan ahli logo sing kayak ya. Ya. Sing berpanjang-panjangan memudahkan segala sesuatunya itu bukan. Sebetulnya kan sederhana banget kata Allah. Jika engkau bertemu karena aku dan berpisah karena aku, itulah jodohmu. Sederhana banget tuh. Yeah. Artinya misalkan aku ngelirik seseorang ngelirik sing namanya sih hidup bojo kau. Suryani. Sing orang anak bojone. Si marah dulu. Ayu temen ya. Deng ayu temen kayak ya. Terus kan ada ser gitu ya. Iya. Sebetulnya itu udah mendekati arah jodoh tuh. Udah mendekati tuh. Kan akhirnya ada tekad untuk berkenalan ya. Iya. Ada tekad untuk berkenalan. Nah, kalau kita pahami, ya Allah, aku kok tertarik dia dengan kecantikannya, dengan ininya. Jadikan itu pertemuanku karena Engkau ya Allah. Itu doanya seperti itu toh. Jadikan pertemuanku, pandangan pertamaku karena Engkau ya Allah. Bukan karena cantiknya, bukan karena apa-apanya, karena Engkau ya Allah. Maka Allah akan dekatkan jodohnya toh. Kriterianya sebetulnya itu. Iya. Kalau udah ada sir toh, padahal ada sir di hati. Betulkah ini jodohku? Kan seperti itu kan. Iya. Tanpa syarat mau jadi dokter, nggak usah dikasih syarat, wong jodoh kan Allah yang menetapkan. Seperti itu. Jadi kalau pertemuannya itu karena Allah, perpisahannya pun karena Allah. Orang anak gila